Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu dkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ali Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang khatib barusan bacakan
terungkap dalam surat Al-Baqarah ayat ke-208. Dalam ayat itu terdapat perintah dan juga ada larangan. Perintahnya itu adalah perintah kepada orang-orang yang beriman secara umum, secara menyeluruh. Ya, baik orang yang imannya baru sampai pengakuan di lisan ataupun imannya ya dapat dibuktikan dengan kenyataan amal. Oleh Allah semuanya dipanggil dan diperintah. Perintahnya itu adalah udkhulu fis-silmi kaffah. Hendaklah kalian semua masuk ke dalam Islam. Masuk ke dalam agama Islam yang di dalamnya terdapat kedamaian, terdapat ketenangan. Sebab Islam dinamakan Islam karena Islam menjanjikan keselamatan, Islam menjanjikan kedamaian kepada kita. Pasti itu. Kalau toh masing-masing orang yang beriman masuk ke dalam Islam, pasti akan mendapatkan kedamaian. Tapi ada syaratnya. Syaratnya itu adalah kafah. Tidak separoh-separoh. Kalau masuknya Islam hanya separoh-separoh, ya tidak akan memperoleh janji yang Allah lewat Rasulnya sampaikan kepada kita. Aslim taslam. Masuklah kalian pada agama Islam, Allah jamin pasti damai. Allah jamin pasti selamat. Bukan hanya damai dan selamat di akhirat. Akhirat udah pasti. Dunia. Muncul pertanyaan, kok ada orang yang sudah masuk Islam tapi hidupnya galau? Orang yang masuk Islam ternyata mendapatkan rasa sakit hati dari orang Islam lagi. Yang salah siapa? Yang salah bukan janji Allah, tapi orangnya itulah. Masing-masing masuk agama Islam itu ya tidak kafah. Separoh-separoh. Ya. Nah, ini jangankan urusan agama. Urusan dunia saja orang mau usaha, ya, tapi hatinya tidak bulat, tidak sepenuh hati dia akan
terjun pada usaha dalam bidang ini, alias ada ragu-ragu. Nah, kalau ada keraguan-raguan itu, ya Allah dalam hadis qudsinya itu menyampaikan, ya kata Allah itu, ana inda donni abdi bi, aku akan mengikuti apa yang diduga oleh hamba kami kepadaku. Kalau ada keraguan, ada ya ketidakpercayaan secara penuh, nah yang didapat adalah isi dalam keraguan itu. Kan banyak itu janji-janji Allah dalam Al-Quran itu, yang menjanjikan kenyamanan, menjanjikan ketenangan. Dalam surat At-Tolak saja Allah sampaikan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang yang takwa kepada Allah dijamin kalau punya masalah pasti akan mendapatkan jalan keluar. Pasti. Kan ini wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Jawab ya. Kalau dalam istilah ini jawab tolab itu pasti. Nah, hanya nanti kapan jalan keluarnya diberikan. Ingat, takwa kepada Allah. Ya, takwa kepada Allah. Tidak ditunggu-tunggu kok belum datang juga. Nah, karena mungkin lama ya menunggu jalan keluar belum ada, akhirnya muncul dugaan-dugaan yang kurang baik kepada Allah. Nah, itu sebenarnya akhirnya diketahui dengan benar bahwa orang itu takwanya tidak sebenarnya. Buktinya masih ada keraguan. Ya. Makanya orang yang Islamnya dengan kafah, orang yang bertakwa itu pasti dirinya itu harus bersikap tawakal dan juga bersifat sabar. Ada masalah apapun serahkan kepada Allah. Sebab segala sesuatu terjadi itu adalah biiznillah. Tidak ada yang terjadi itu bukan dengan izin Allah. Dan apapun yang terjadi pada diri kita itu semuanya pasti baik. Ya, Allah memberikan sesuatu pasti itu adalah untuk kebaikan yang diberi. Hanya persoalannya itu, nah tabiat manusianya itulah, gitu, tabiat manusia. Ya kayak janji orang tua sama anaknya, nak kalau kamu rajin belajarnya, Bapak akan berikan sesuatu yang berharga buat kamu. Ternyata dia udah rajin kok Bapak belum ngasih juga. Nah ternyata Bapak itu tidak langsung memberikan, tapi melihat dulu, lihat kerajilannya itu adalah asli atau imitasi. Nah kalau ternyata ditemukanlah ketidakasliannya itu, berarti itu adalah ya rajinnya itu tidak asli. Nah ketika Allah janjikan Allah akan kasih jalan keluar, oleh Allah kan diuji dulu, tidak langsung. Tapi ternyata
tawakalnya menjadi berkurang, sabarnya menjadi berkurang. Ternyata itu adalah Islamnya itu imitasi. Kalau sudah imitasi ini, ya kegalauan, permasalahan akan senantiasa muncul. Akan muncul masalah itu. Padahal jaminan Allah itu, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, pasti itu. Bukan hanya itu, Allah janjikan itu, ya, yaj'allahu min amrihi yusra. Allah akan kasih kemudahan dalam segala urusan yang dihadapi. Ya, menghadapi permasalahan. Nah, kita tidak boleh sok jagoan. Ketika menghadapi masalah, saya mampu untuk berbuat tanpa melibatkan Allah. Nah, itu merasa diri bisa, itulah takabur. Padahal sesuatu terjadi itu adalah karena izin Allah. Nah, makanya orang yang bertakwa, orang yang Islamnya itu kapah, minta tolong kepada Allah, bantuan kepada Allah. Bukan kita menyelesaikan urusan oleh diri kita sendiri, tapi libatkan Allah. Allah senang dicurhatin. Curhat kepada Allah tiap saat, Allah senang. Ya, tiap waktu. Kalau orang kita curhat kepada manusia tiap waktu, gimana kira-kira? Bosen. Tapi kalau Allah dicurhatin tiap hari, tiap waktu, tiap menit, tiap detik, Allah itu senang. Bukan hanya diselesaikan segala urusannya, tapi kata Allah, yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah kasih rezeki, ya, dengan ya tanpa kita menduga sebelumnya. Ada pesan rezeki, Allah datangkan. Makanya itu jaminan masuk Islam pasti tenang. Loh, tapi ada orang yang menyakiti saya. Kan dalam Islam Allah ajarkan, tiap orang yang sudah ya imannya mantap, Islamnya kapah, dalam surat Al-Hujurat Allah terangkan, pertama, la yashar, tidak boleh saling memperolok-olok. Ya, orang senang memperolok-olok. Yang kedua, wala talmiju angkusakum, tidak boleh mencela. Yang ketiga, wala tanabaju bil alqab, tidak boleh memanggil dengan panggilan yang tidak mengenakan. Ya. Nah, kalau toh ternyata ada orang yang memperolok-olok, kemudian ya ada yang mencela, ada yang memanggil dengan panggilan yang kurang baik, ada yang berburuk sangka, mencari-cari kesalahan. Nah, bagi kita seorang muslim tidak perlu marah. Tidak perlu marah. Apakah dia salah? Belum tentu. Bisa jadi yang salah adalah kita. Resepnya kata Allah itu kan, idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila ada orang-orang jahil ya menyampaikan perkataan kepada kita dengan perkataan yang kurang baik, jawab dengan keselamatan. Berarti dia berbuat seperti itu karena jahil.
Katakanlah itu anak-anak ya. Ada anak-anak memaki-maki orang tua, mencela orang tua, anak kecil di bawah anak TK. Kira-kira perlu marah? Paling kita katakan wajar dah budak. Nah, jadi kalau ada orang yang berbuat, yang berucap, yang tidak mengenakan sama kita, anggaplah dia orang jahil. Jangan dibalas. Kalau dibalas, kata orang Sunda, sarua gelona. Ya, sama teu ecereugna gitu. Kalau salama, balas dengan doa yang menjadikan dia mendapatkan keselamatan itu. Jadi banyak perangkat-perangkat yang akan menjadikan kita damai itu. Asal dengan syarat ada dalam Islamnya itu kafah, dijamin damai, dijamin tenang, dijamin tidak akan gelisah, dijamin tidak akan galau. Udkhulu fisilmi kafah. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Dari ayat yang tadi khotib sampaikan ada larangan. Ya. Larangannya apa? Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Janganlah kamu mengikuti jejak langkah setan. Gitu. Memang untuk menjadi seorang muslim yang kafah itu tidak mudah. Selalu ada ya gangguan. Sebab apa? Itu setan itu tidak pernah putus asa mengganggu kepada kita. Dan dalam mengganggunya itu setan tidak sekaligus. Makanya kata Allah, la tattabi'u khutuwat. Jangan ikuti langkah-langkah. Kalau langkah itu kan setapak-setapak. Kalau kita pergi ke Bandung tidak juga di Bandung, tapi satu langkah baru nyampe. Nah, kerja setan itu adalah selangkah demi selangkah. Coba dengan ini, ya, enggak mempan. Coba dengan ini enggak mempan. Nanti di mana saja diupayakan seperti itu. Makanya di surat An-Nas itu ya kerjanya setan itu yang pertama apa? Was-was. Was-wasa yuwaswisu. Membisikkan. Kalau kita akan berbuat baik, cara setan membisikkan pada kita itu selalu ada gangguan. Pas bagi orang yang tidur, padahal sudah berjaga, udah bangun, tapi setan membisikkan, ini kan masih malam, ya, lagian subuh masih lama, tidur lagi, gitu kan? Makanya kata Rasulullah, ketika orang tidur itu, ya, ini tengkuknya itu diikat oleh 3 ikatan oleh setan itu. Ya, kita nggak tahu sebelah mana ikatannya itu. Hanya kata Rasul diikat dengan 3 ikatan. Nah, kalau orang itu bangun, kemudian zikir kepada Allah, maka lepas 1 ikatan.
Sambil baca tadi dikirnya itu apa? Alhamdulilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Lepas satu ikatan. Makanya membaca doa itu jangan sambil tidur. Baca doa itu bangun, duduk dulu, jangan dulu berdiri. Usap wajah 3 kali, ucapkan alhamdulillahilladzi ahyana. Sampai selesai. Baru lepas satu ikatan. Belum 3, tapi 1. Kalau dia bangkit lalu dia berwudu, maka lepaslah 2 ikatan. Kalau sudah wudu langsung sholat, baru 3 ikatan terlepas. Dan kata Rasul, kalau sudah sampai 3 tahapan itu dilalui, maka orang di siang harinya itu pasti akan semangat. Makanya orang yang selalu malas tuh lihat bangun tidurnya. Kalau bangun tidurnya susah, biasanya di siang harinya malas gitu. Itu sabda Rasul itu. Dia akan bangkit di siang hari selalu dalam keadaan semangat. Setan kan begitu bisikannya itu. Ya. Nah, kemudian udah terdengar adzan, nah nanti juga masih bisa jadi masbuk. Ya, kalau udah terbiasa masbuk, akhirnya masbuk terus. Kalau orang terbiasa berbuat kurang, berbuat salah, nanti udah jadi tabiat berbuat salah, merasa tidak salah lagi. Ya, kalau orang yang biasa tahajud tidak satu malam karena kesiangan misalnya, itu selalu merasa nyesel yang besar. Nah itu, ya ajakan setan itu tidak langsung besar, tapi sedikit-sedikit. Coba ini, ternyata tidak mempan, ganti lagi. Coba yang ini, terus begitu. Jangan menduga bahwa saya ini adalah orang yang bersih, orang yang suci, tidak mungkin diganggu oleh setan, nggak mungkin. Jangan sombong seperti itu. Kita berhasil selamat dari gangguan setan itu bukan karena kehebatan keimanan kita, tapi kita berhasil tidak diganggu oleh setan itu adalah karena pertolongan Allah. Allah izinkan. Enggak boleh sombong. Saya mah enggak mungkin dapat diganggu oleh setan. Nah itu menandakan orang sombong. Tapi minta pertolongan kepada Allah. Ya Allah, lindungilah saya dari setan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hari Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan dari satu perintah ini kita dapat buktikan dengan nyata. Pertama, kita berada dalam Islam itu kafah, tidak separoh-separoh, supaya apa yang dijanjikan Allah lewat Rasul untuk memperoleh kedamaian, ketenangan, keselamatan itu dapat kita raih. Yang kedua, kuncinya agar keislaman kita secara kafah dapat terjaga, hati-hati terhadap ajakan setan yang sedikit-sedikit mengajaknya itu. Makanya senantiasa kita memohon kepada Allah perlindungan dari gangguan setan itu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat bermanfaat. Akhiri dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.